kita tingkatkan iman, Islam, dan fastabiqul khairat, Perumahan Bukit Tiara, sahabat Ansor Banser, para pendekar PSHT yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tangerang, harus gitu, yang saya cintai. Makan kerang, minumnya susu. Hai orang Tangerang, I love you. Yo cangkem. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya bersyukur malam hari ini di tempat yang baik, acara yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam itu kan yang terkenal ada 4. Berapa Bu? 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kalau di Indonesia ada lagi satu imam yang terkenal, Imam Samudra. Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang orang baik, uhibbus sholihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Jadi kalau Anda merasa tidak soleh, cintailah orang soleh. Kalau hatinya merasa salah, senanglah dengan orang yang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Karena sesungguhnya saya berharap pertolongan dan kebaikan-kebaikan dari orang soleh. Saya kasih contoh. Saya ada acara di Jawa Timur dengan Ibu Gubernur Khofifah. Acara di televisi. Bu Gubernur sukanya makan durian. Saya tidak doyan durian karena suka saya kopi dan degan. Beliau bawakan saya durian, sementara saya nggak pernah makan durian karena saya meyakini durian itu nggak enak, apalagi kulitnya. Begitu dibawakan durian, saya nggak makan durian. Ini penderek-penderek yang ikut ngaji saya suka makan durian. Akhirnya yang terjadi apa? Yang makan durian saya atau penderek saya? Ini adalah bukti bahwa kebaikan itu bisa nular. Bu Gubernur membawakan saya durian karena rasa cintanya kepada saya. Ternyata saya nggak doyan durian. Akhirnya yang menikmati orang di sekeliling saya. Coba Anda bayangkan, hanya seorang Miftah bisa memberikan pertolongan, kebahagiaan kepada orang yang menghantarkannya. Bagaimana kemudian ketika kita mencintai orang soleh, apalagi mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Jadi kalau Anda kesini datang karena cinta kepada Nabi, yakin besok di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama Nabi. Amin. Kayak MC kita hari ini. Ini beliau orang baik. Kita doakan masuk surga pertama. Berangkat setelah pengajian. Kalau Anda cinta dengan orang soleh, yakin kata Syafi'i, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan pertolongan dari orang soleh. Amin. Kalau Anda kesini karena cinta dengan kiai, saya doakan, walaupun tidak punya keturunan kiai, saya doakan mudah-mudahan minimal bau kiai. Amin. Bau kiai itu lebih baik daripada kiai bau. Makanya kenapa kemudian dalam Islam itu diatur
ngatur pergaulan wong kang soleh kumpulono. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Orang Tangerang, perumahan Biara, hendaklah kamu berkumpul dengan para kiai dan ulama. Sampai dikatakan an-nadru ila wajil alim fa huwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Ayo dilihat. Kalau saya ngaji dengan mbak-mbak di lokalisasi, saya bilang sama mereka, mbak, memandang wajah kiai itu ibadah. Mereka jawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, bagaimana bisa nolongmu? Saya langsung lari mencari tempat yang lebih enak. Di tanganku kita lagi. Maka sampai dikatakan dalam kitab Wasiatul Mustafa, idza madha 'alal mar'i arba'una yauman, ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan mereka belum pernah mujalasah dengan ulama. Ingat, berapa hari Bu? 40 hari. Kalau sampai 40 hari dia tidak ketemu ulama, tidak ikut ngaji, apa kata Rasulullah? Qasat qalbuhu, hatinya menjadi keras. Wajah saru alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa besar. Makanya Bapak mohon maaf, kalau istrimu galak, hatinya keras, gampang bawa ke tempat kiai. Kenapa? Karena barangkali istrimu galak itu karena nggak pernah sowan kiai. Tapi ingat, bagi para suami yang punya istri galak, yakinlah, suami yang punya istri galak di dunia, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Perempuan seperti apa yang istrinya galak? Biasanya yang sudah tua tapi jilbabnya pink. Menjijikan. Ini di belakang juga pink. Wis tua, jilbabnya pink. Jangan-jangan simpatinya juga pink. Tapi saya bahagia hari ini masih Pak ibu-ibu di sini wajahnya glowing. Kalau saya lihat wajahnya wow, begitu lihat kakinya, weh. Makanya ada istilah buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Kalau seseorang 40 hari nggak ketemu ulama, ketemu kiai, hatinya keras. Makanya anak-anak muda, ayo seneng kiai. Anak-anak PSAT, apalagi Banser nih, Masya Allah. Saya besok masuk surga akan dikawal oleh Banser. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Coba, yang lain duduk pakai tikar, pakai alas. Banser tidak, tanpa alas, tanpa tikar. Insya Allah pulang pengajian little body. Apa itu sih gatel? Tapi di sini Banser itu fungsinya tidak mengamankan saya, Bu, tapi untuk menutupi orang gemuk dari pandangan saya. Ya Allah, sawah kok bokong kabel. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin di sini banyak hadir orang Jawa. Jenengan tahu istilah lapangan, selapan dino. Selapan itu berarti berapa hari, Bu? 36. 6 kali 6 sama dengan 36. 36 35 toh? Terus angka 35. 35 hari itu namanya lapangan. Lah kiai-kiai di Jawa itu biasanya masih paham kalau bikin pengajian itu lapangan 35 hari. Dulu saya berpikir begini, kenapa kok dibuat lapangan?
Ternyata lapanan itu merupakan jawaban dari hadis ini. Lapanan itu 35 hari. Rasulullah mengatakan, jangan pernah sampai 40 hari kamu belum bertemu dengan ulama dan kiai. Maka orang Jawa mensiasati bikin pengajian 35 hari sekali, namanya lapanan. Supaya apa? Sebelum 40 hari dia sudah ketemu dengan kiai. Hebat orang Jawa. Makanya saya sering bilang, banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia. Karena Jawa hebat. Coba, saya mau tanya Bu, mususi beras itu bahasa Indonesianya apa? Mencuci. Kok beda? Kalau orang Jawa beras itu dipususi, piring diisai, baju dicuci, baju dikembai. Satu kalimat diksinya berbeda-beda. Coba lagi, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Kok kencing tawar menang? Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya itu adalah kencing maksud. Kenapa kemudian didesain seperti itu? Supaya setiap 35 hari sekali kita ngecas ketemu dengan ulama dan kiai. Makanya apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Kalian semua hendaklah bermujalasah majelis taklim pengajian dengan para kiai dan ulama. Wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam hukama. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhyil qalba al-maita, akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya pengajian. Kama yuhyil ardu al-mait, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati bima ilmatori, dengan air hujan. Jadi hati hidup karena ikut pengajian, sebagaimana bumi hidup karena air hujan. Ini loh kalau tak takon, kalau pengajian kayak gini hatinya nyaman apa enggak? Kalau pengajian hatinya enggak nyaman, yang salah pengajiannya apa hatinya? Sama orang ngaji itu Bu, sama orang bercermin. Yang namanya orang bercermin ibu-ibu bedaan, ukuran, pakai bedak bukan nomor apa? Kok bedaknya belum rata? Itu seharusnya yang diratakan bedaknya apa cerminnya yang dipukul? Oh, cermin goblok. Tentunya ukurnya bedaknya yang diratakan. Kalau saya masuk kamar, istri saya dandan, biasanya istri saya malu. Abah mohon maaf, ukurnya terlalu tebal. Saya bilang, iya Bun, saya tahu ukurmu tebal, tapi percayalah cintaku lebih tebal daripada ukur. Gayanya wong itu palsu, alis kelihatan bagus, lukisan, wajah kelihatan wow, ukuran, hidung kelihatan mancung, suntikan, gigi kelihatan rapi, kawakan, bodi kelihatan tinggi, sandal jinjitan, susu kelihatan besar, ganjelan. Ayo lo bunga-bunga wong lanang tukang ngapus, sing ngapus iki raimu. Sama jilbabe ini. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Ya ngopi-ngopi dulu. Masih Pak nunjuk masih Pak. Ya Allah, saya pikir perlu separuh. Jangan-jangan sisanya MC. Kopi mau diminum tinggal separuh. Kalau saya dikasih kopi kopi panas harus segera diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Separuh pahit sangit. Ibu berjilbab pink. Kamu tahu kenapa kopinya pahit?
Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Bu siapa namanya? Bu Andi. Kita doakan Bu Andi panjang umur. Jadi orang sedunia mati Bu Andi hidup sendiri. Insya Allah Bu, doa saya masih mustajabah. Saya baru 10 hari pulang haji dan umroh. Saya baru 10 hari pulang dari tanah suci. Maka saya doakan Bapak Ibu perumtiara semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji dan umroh. Umrahmu jangan ngambil bah. Wah ya, mau kalau boleh kayak ini. Apa kan apa? Gudengin gurih nih Maka kenapa? Di mana kemudian pentingnya ngaji sama kiai? Saya punya guru, kita semuanya punya guru dari Pekalongan. Mursyid Jatman, Presiden Ulama Sufi sedunia. Beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau mengatakan begini sama saya. Lihat Anda ini. Nabi Muhammad itu seperti lampunya, kiai itu seperti saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pegang saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya Nabi kalau kamu tidak pernah mendekat kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya Nabi? Para ulama dan kiai, alladzina hum warasatul anbiya. Cuma satu hal, Bapak Ibu tolong jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Jangan pernah membanding-bandingkan habaib. Gak ada hak bagi kita. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Pak, kiai itu seperti rumah makan. Rumah makan ada yang spesialis soto, rawon, pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Ada rumah makan Padang, warteg, ada rujak, spesialis rujak congor. Apa Bu? Rujak? Saya ngomong apa? Congor-congor itu dewe. Masing-masing. Anda yang suka rujak cingur, jangan menghina orang lain yang memilih soto. Lah kiai itu memang punya kelebihan masing-masing. Walaupun sekarang ada fenomena banyak kiai yang berdukun. Sekarang lagi rame perdukunan versus pesulap merah. Saya bilang kiai itu modelnya ada 5. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer mantan. Copot. Ketinggalan. Ketinggalan. Semoga ketinggalan. Tanggung ngajar amplop tikus kalau anjing. Malah cincin dulu. Kiai itu ada kiai tutur, kiai catur, kiai sembur, kiai nganggur, kiai ngawur. Kiai tutur nasihat mau itu hasanah, memberikan tausiah. Wis model-model kayak Gus Miftah. Ini tutur nasihati. Ngalem matamu. Punya nerangnya kok ngalem. Santet reso ngaji. Di sini ada orang. Ini yang di penjara, yang di sini apa yang di sana? Gak kayak apa sambilan. Tutur nasihati. Ini mengajar ngaji, mulang, namanya kayak tutur. Yang kedua kiai catur, menghinanya politik kok.
Diundang PDI serbanya merah, diundang PKB serbanya hijau, apalagi diundang Golkar serbanya kuning. Semuanya pokoknya partai-partai disasar. Kiai Catur ngalor itu bikin proposal. Kiai Catur. Yang ketiga Kiai Sembur. Lah ini kiai untuk perjukun bau perjukunan. Disuwuk enggak sih metu keren sih. Ada nggak kayak gitu? Lah ini sekarang lagi viral. Saya tuh paling nggak suka dengan dunia perdukunan. Karena saya itu orangnya rasional. Contoh begini. Tahun 2019 blok-bloknya kepering. Aris, saya yakin Mas Aris ini orang baik, betul? Tolong jangan dikubur sebelum mati. Kaget. Tolong jangan dikubur sebelum mati. Doakan Aris istrinya cantik. Janda 15. Kiai Sembur. Makanya dulu ada lucu. Anak-anak Banjar ini kalau pengen belajar kanuragan jangan sama saya. Jangan sama saya. Dulu ada anak Banjar datang ke pondok saya. Abah, saya minta dibuat kebal. Saya gimana? Minta diuntali gotri. Saya bilang, kalau nguntal gotri itu bisa bikin kebal. Kok sekalian diuntal sakalaknya. Karena saya meyakini begini. Mas-mas tak kasih tahu. Mandi ini bahasa Indonesia apa, Mas? Manjur itu kalau kepepet. Contoh, Nabi Musa itu bisa membelah lautan menjadi jalan. Itu karena kepepet. Dikejar sama Fir'aun, mau dibunuh sama Fir'aun, akhirnya tongkatnya diambil, dikebukkan ke lautan, jadi jalan. Itu hanya terjadi sekali tok. Enggak kok setiap ketemu sungai banjir gebuk. Loh, saya lebih setuju dengan anak-anak kayak PSHT, latihan jurus. Tapi yang perlu kamu ingat, wahai para pendekar, Jet Li pernah mengatakan, sekian ribu jurus yang pernah saya pelajari, tapi jurus yang paling manjur adalah senyuman di dalam bibir. Taklukkan manusia tidak dengan jurusmu, tetapi dengan senyumanmu. Nyatanya coba Anda lihat. Saya ngaji di klub malam lokalisasi preman-preman besar di Indonesia, saya nggak bisa silat, tetapi mereka takluk sama saya. Saya dulu ngaji di klub malam di Jakarta, dikeroyok preman 20. Saya nggak mundur, kenapa? Belakangnya sumur. Modal, Coba ini masih pantau. Preman terbesar di Indonesia di Jakarta siapa? Maung Hercules. Beliau sekarang menjadi pengawal saya. Tanpa saya harus mengeluarkan jurus apapun, cukup dengan senyuman yang ada di bibir. Makanya saat gagah-gagah pendekar PSHT ngerti bojone merengut, hilang jurus. Ngerti bojone modar. Goblok sak nalika. Lali jurus. Saya mau tanya, Pak, istrimu itu kalau di rumah lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Malah cangkongnya senyumnya. Yang jawab bapak-bapak, istrimu itu kalau di rumah lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Cemberut. Saya kasih tahu, surga itu cirinya senyuman, neraka itu cirinya cemberut. Kalau istrimu di rumah banyak cemberutnya, berarti keluargamu kayak surga apa kayak neraka? Neraka. Lu mau itu rumah lagi ya? Muyu baik. Yang perlu Anda tahu, Bu, laki-laki itu kecenderungannya melihat, ibu-ibu sukanya dilihat. Laki-laki itu kecenderungannya memandang, perempuan sukanya dipandang. Cuman ibu-ibu harus paham, yang paling berat memandangmu itu ya suamimu. Tapi lucunya apa, ibu-ibu Peruntiara? Kalau berangkat pengajian ketemu Gus Miftah dandane ayune ra umum, nanti raine kaya gapura mlaku. Tapi kalau di rumah, ya Allah.
Dasar tua bolong-bolong. Ambune sambal terasi. Boyoke bekas kerokan. Tali kotange petel siji. Makanya muncul lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet. Semarang kaline budek, sing disayang matane. Laki-laki itu kecenderungannya melihat perempuan itu dilihat. Senyuman. Makanya apa? Saya ulangi, kembali ke tema tadi. Jangan membanding-bandingkan ulama, jangan membanding-bandingkan dia. Anda boleh mengidolakan satu Habib tanpa harus menghinakan Habib yang lain. Anda boleh mengidolakan seorang kiai tanpa harus menghinakan kiai yang lain. Kalau bahasa saya apa Bapak Ibu? Falikul syai'in pak-pakun. Semua orang itu punya pak-pak masing-masing. Makanya saya setuju kayak Gus Ipang ini cucunya Mbah Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, cicitnya pendiri NU, tapi kuliahnya di Amerika. Sama dengan MC-nya di Amerika. Amerika. Gus Ipang ini di Amerika. Supaya apa? Orang pesantren ada yang kuliahnya di Amerika. Karena apa? Kemampuan kita berbeda-beda. Secara ilmiah, Mas Ipang lebih hebat dibandingkan saya. Walaupun saya pengajar lebih hebat dibandingkan Mas Ipang. Kenapa? Falikuni syai'in pak-pakun. Ini juga anak-anak saya kasih tahu nih. Gak ada manusia yang terlahir tanpa mendapatkan kelebihan apapun dari Allah. Ingat, semua orang punya kelebihan. Semua orang juga punya kekurangan. Maka kamu pede saja. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujur. Lah, pertanyaannya begini, Gus, kenapa kok kiai itu modelnya macam-macam? Iya, saya mau tanya, Bapak Ibu, Nabi itu jumlahnya berapa? Berapa Bu? Banter, salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang menjadi rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Seperti yang tercantum dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin faqid wa tanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu harunu wa musa wal yasa dul kibli dawudu sulaimanu taba yasu yunusu zakaria ya isa wa to'a khatimun daho ya alaihi musholatu wassalamu wa alihi madamatil ayyamu. Mesti MC ini orang apa? Makanya pantas yang bayar mahal saya Bandi. Karena Nabi itu jumlahnya banyak, kiai itu ahli warisnya para nabi, maka warisannya Nabi itu beda-beda. Contoh, ada nabi jadi raja, contohnya Nabi Daud. Maka kemudian begitu turun kepada kiai, ada kiai dan ulama yang mendapatkan warisan dari Nabi Daud sebagai pemimpin. Sinten? Gus Dur, presiden. Dapat warisannya Nabi